Salam jumpa lewat media. Halo, berjumpa lagi dalam tugas ruang kolaborasi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, di mana kami menyusun ide implementasi kompetensi sosial dan emosional di kelas dan di sekolah. Kali ini saya bekerja sama dengan kelompok Yuk Bisa Yuk yang anggotanya adalah Pak Andre, Bulani, Ibu Fatia, dan saya sendiri Teresa, didampingi oleh pengajar praktik kami yaitu Ibu Sinta dan fasilitator Bapak Irfan. Kami merupakan calon guru penggerak angkatan 10 wilayah Jakarta Timur kelas 077. Selamat menyaksikan. Dalam tugas kali ini kami menyusun 5 ide implementasi pembelajaran KSE untuk murid sekolah dasar. Ide implementasi pertama adalah papan emosi. Kegiatan ini mengembangkan kesadaran diri para murid. Ini merupakan bentuk penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Deskripsi kegiatan sebagai berikut. Sebelum masuk kelas, murid berbaris di depan kelas. Guru menyapa dan mengajak murid menaruh batang berisi foto atau nama murid ke dalam tempat sesuai dengan perasaan awal saat datang ke sekolah. Guru dapat mengkonfirmasi alasan atau cerita murid di balik perasaan yang mereka pilih. Untuk kelas rendah, emosi yang disediakan biasanya senang dan sedih. Semakin tinggi kelas, dapat memakai emosi yang lebih beragam. Adapun indikator keberhasilan ialah murid secara mandiri memasukkan namanya sesuai perasaan yang dirasakan. Murid mampu memberi nama perasaannya dan menjelaskan kepada orang lain. Guru dapat berkata, "Anak-anak, apa yang kalian rasakan pagi ini? Yuk kita masukkan setik nama kalian ke wadah emoji yang sesuai dengan perasaanmu hari ini." Dalam kegiatan ini, aktor yang terlibat adalah guru dan murid. Tempat, ruang kelas. Waktunya dilakukan awal waktu masuk kelas. Durasi selama 10 menit. Perlengkapan yang dibutuhkan, papan atau karton berjudul papan emosi, batang berisi foto atau nama murid, kotak atau gelas dengan keterangan berbagai nama perasaan atau emosi. Ide implementasi kedua adalah cerita inspiratif. Kegiatan ini diharapkan mampu mengembangkan manajemen diri para murid. Bentuk implementasinya adalah integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Deskripsi kegiatan. Pada awal pengenalan kegiatan, guru membagikan cerita inspiratif tentang tokoh yang hebat karena kemampuan manajemen diri yang baik. Dilanjutkan dengan kegiatan diskusi mengenai manajemen diri yang dilakukan tokoh dalam cerita tersebut bersama murid. Pada kesempatan selanjutnya, murid mendapat giliran untuk membagikan cerita inspiratif tentang tokoh yang hebat sesuai jadwal yang telah disusun. Teks cerita disesuaikan dengan materi yang sedang diajarkan ataupun kelas yang diampu. Guru juga dapat mengundang tamu untuk bercerita. Guru dapat berkata, "Dari kisah tersebut, apa yang bisa kita pelajari dan lakukan ya nak?" Dalam kegiatan ini, aktor yang terlibat adalah guru, murid, tamu yang bisa merupakan orang tua ataupun pendongeng. Tempat di ruang kelas dengan waktu awal pembelajaran atau saat sesi motivasi. Durasinya sekitar 10 menit. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah teks cerita. Kita lanjut ke ide yang ketiga, yakni hari berbagi, di mana kegiatan ini untuk mengembangkan kesadaran sosial. Bentuk implementasi yang dilakukan adalah pengajaran eksplisit. Deskripsi kegiatan sebagai berikut. Program ini mengambil satu hari khusus setiap bulan. Fokus pada kegiatan berbagi dengan sesama di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah.
Setiap jenjang memiliki target berbagi yang berbeda. Guru memotivasi murid dan berkomunikasi dengan orang tua untuk mendukung kegiatan. Setelah kegiatan berbagi dilaksanakan, murid membuat jurnal refleksi yang berisi tulisan pengalaman berbagi yang telah dilakukan serta menggambarkan emoji atau perasaan dari pengalaman yang dilakukannya. Contohnya sebagai berikut. Murid kelas 1 berbagi kepada teman satu kelasnya dengan memberikan makanan atau barang dengan sistem barter. Bulan berikutnya di jenjang yang sama atau rombel sebelah, namun tidak sistem barter, melainkan memberikan tanpa mengharapkan imbalan. Guru dapat berkata, "Nah, kegiatan apa yang bisa kita lakukan agar kita peka terhadap isu-isu sosial? Apa manfaat dan hikmah dari kegiatan berbagi yang telah dilakukan?" Aktor yang terlibat dalam kegiatan ini adalah guru, murid, orang tua murid, serta pihak sasaran kegiatan berbagi. Tempat dilakukan di kelas, waktu menggunakan waktu khusus, durasinya kurang lebih 30 menit. Perlengkapan yang perlu disiapkan adalah bahan untuk berbagi. Ide implementasi keempat adalah wawancara tokoh. Kami ingin mengembangkan keterampilan relasi para murid. Kegiatan ini berintegrasi dengan praktik mengajar guru dan kurikulum. Adapun deskripsi kegiatan sebagai berikut. Guru membagi murid menjadi beberapa kelompok. Guru memberikan topik wawancara yang disesuaikan dengan topik pembelajaran. Murid diberikan kebebasan untuk memilih narasumber. Jika memungkinkan, narasumber merupakan anggota di lingkungan masyarakat. Murid membuat daftar pertanyaan, melakukan wawancara, mencatat hasil wawancara, dan membuat laporan wawancara. Untuk jenjang kelas lebih tinggi, bisa merekam kegiatan wawancara yang dilakukan. Guru dapat berkata, "Nak, bagaimana cara kita mendengarkan dan memahami perasaan orang lain? Apa kemampuan dan keterampilan yang muncul dari kegiatan wawancara?" Aktor yang terlibat adalah guru, murid, dan narasumber. Tempat, lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Waktu selama proses pembelajaran. Durasi kurang lebih 30 menit dengan perlengkapan topik wawancara, daftar pertanyaan wawancara, alat tulis, alat rekam atau kamera jika memungkinkan. Ide implementasi yang kelima, jurnal refleksi. Dari kegiatan ini, kami ingin mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kegiatan ini merupakan implementasi integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum. Deskripsi kegiatan, guru memberikan pertanyaan pemantik tentang hal yang direfleksikan. Murid menjawab pertanyaan pemantik tersebut dalam jurnal masing-masing. Kegiatan ini bisa disesuaikan dengan kondisi kelas. Guru memberikan apresiasi atau umpan balik yang membangun terhadap refleksi yang dituliskan. Guru dapat berkata, Apa keputusan penting yang kalian buat hari ini? Bagaimana cara membuat keputusan tersebut? Apa dampak keputusan tersebut terhadap diri kalian? aktor yang terlibat dalam kegiatan ini adalah guru dan murid. Bertempat di kelas dengan waktu kegiatan saat akhir pembelajaran dengan durasi 10 menit dan perlengkapan alat tulis serta kertas. Selanjutnya, kami menyusun 2 ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah.
Kegiatan pertama adalah budaya 5S dan disiplin. Bentuk penguatan menjadi teladan. KSE yang akan dikembangkan lewat kegiatan ini adalah kesadaran diri para pendidik dan tenaga kependidikan. Deskripsi kegiatan sebagai berikut. 5S yang dimaksud adalah senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Pendidik dan tenaga kependidikan melakukan piket jaga dengan menyambut murid di gerbang sekolah saat pagi hari atau kedatangan siswa. Pendidik dan tenaga kependidikan berjaga sesuai dengan jadwal yang disepakati. PTK dapat menyapa murid dan menanyakan hal baik apa yang sudah dilakukan murid sebelum hadir ke sekolah. Dalam hal ini, aktor yang terlibat adalah semua warga sekolah. Adapun tempat ialah lingkungan sekolah dengan waktu sebelum bel masuk berbunyi. Durasi kegiatan ini kurang lebih 30 menit. Kami tidak membutuhkan perlengkapan. Ide implementasi kedua adalah berbagi praktik baik. Ini merupakan bentuk penguatan belajar dan berkolaborasi. KSE yang dikembangkan dalam kegiatan ini adalah keterampilan berelasi. Deskripsi kegiatan. Pendidik dan tenaga kependidikan mengadakan kegiatan berbagi praktik baik di komunitas belajar sekolah. Keterlibatan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan penting dengan memilih topik yang diperlukan dan diminati, serta menjadi narasumber kegiatan ini secara bergantian dengan menyusun jadwal. Sekali waktu dapat mengundang pihak luar yang merupakan orang tua murid ataupun masyarakat untuk memberikan materi yang menarik dan mengembangkan keterampilan pendidik serta tenaga kependidikan. Dalam kegiatan ini, aktor yang terlibat adalah seluruh pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua murid, masyarakat yang menjadi narasumber. Tempat di lingkungan sekolah, waktu setiap hari Jumat dengan durasi 60-90 menit dengan perlengkapan, infokus, laptop, kehadiran dan sound system, serta juga snack. Demikian presentasi kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Ingatlah pesan dari Idowu Koyenikan, di mana ada kekuatan luar biasa ketika sekelompok orang dengan minat yang sama berkumpul untuk bekerja menuju tujuan yang sama. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.